Halo guys, selamat datang di podcast Awan. Do you hear what I hear? So, di podcast kali ini kita akan membahas tentang ketunarunguan atau hambatan pendengaran. Oh iya, aku di sini nggak cuma sendirian nih, tapi ada teman-teman aku. Yuk, yang lain boleh kenalan. Halo semua, perkenalkan aku Amelia Nanda. Biasanya aku dipanggil Nanda. Halo semuanya, kenalin nama aku Anggraini Dewi atau biasa dipanggil Anggi. Halo, perkenalkan nama aku Arwah Suryananda, aku biasa dipanggil Arwah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfi Ayana Eka Saputri, biasa dipanggil Alfi. Oke, halo semuanya. BTW, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu tunarungu? Aku tahu. Boleh jawab nggak nih? Boleh dong. Oke, makasih. Jadi, ketunarunguan adalah keadaan kehilangan pendengaran meliputi seluruh gradasi atau tingkatan, baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat, yang mengakibatkan pada gangguan komunikasi juga bahasa. Keadaan ini walaupun telah diberikan alat bantu mendengar, masih memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Wow, penjelasannya jelas banget dan mudah dimengerti. Makasih loh. Oh iya, di podcast ini kita bakal ngobrolin tentang kehidupan dari narasumber kita yang bernama Kak Dava. Beliau merupakan seorang tunarungu dan mohon maaf sebelumnya Kak Dava belum bisa menceritakan sendiri tentang dirinya, jadi kita yang akan bantu menyampaikan tentang diri Kak Dava melalui sesi Q&A ya. Oke. Boleh tolong ceritakan sedikit biodata tentang Kak Dava? Aku akan menceritakan tentang biodata Kak Dava. Nama panjangnya Dava Shiva Amandea Adua, tapi sering dipanggil Kak Dava. Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2001. Tinggal di Kampung Kalimurni, Kecamatan Tanah Sereal, Bogor. Dia merupakan anak tunggal dan kebetulan ayahnya baru meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Turut berduka cita untuk Kak Dava dan keluarganya. Dia memiliki kebutuhan khusus yaitu tunarungu dan dia sekarang ini merupakan mahasiswa UNJ jurusan Pendidikan Tata Boga semester 4. Keren banget ya Kak Dava ya. Turut berduka cita ya Kak atas berpulangnya ayah dari Kak Dava. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau Kak Dava termasuk ke dalam kelompok tunarungu jenis apa sih? Kurang dengar, tuli, atau tuli total? Kak Dava termasuk ke dalam kelompok tunarungu jenis tuli, di mana istilah tuli merupakan seseorang yang tidak dapat mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinganya. Berdasarkan tingkat pendengaran Kak Dava, berapa desibel suara yang dapat didengar? Kak Dava termasuk ke dalam kriteria yang sangat berat karena Kak Dava dapat mendengar 80-90 desibel. Gangguan pendengaran ini memang terbagi ke dalam beberapa kriteria, mulai dari ringan hingga sangat berat. Tuli tingkat rendah adalah orang yang tidak bisa mendengar suara 30-40 desibel. Jika seseorang tidak bisa mendengar suara hingga 40-60 desibel, maka sudah masuk dalam kategori menengah. Tingkat berat adalah jika seseorang tidak bisa mendengar suara 60-80 desibel, sedangkan tuli yang sangat berat adalah 80-90 desibel. Inilah tuli yang perlu ditanggulangi karena fungsinya sudah terganggu seperti dalam proses belajar, secara sosial, dan emosi pun ikut terganggu. Boleh diceritakan penyebab Kak Dava kehilangan pendengaran? Penyebabnya dikarenakan pada saat hamil 5 bulan, mama dari Kak Dava terkena campak Jerman. Nah, kalau wanita hamil di awal-awal kehamilan terkena rubella, maka 90% bisa menularkan rubella ke anaknya. Dan salah satu gejala yang diakibatkan dari rubella sendiri adalah ketulian. Mama dari Kak Dava ini mulai menyadari kalau Kak Dava tidak bisa mendengar saat usia 2 tahun dan langsung dibawa ke rumah sakit Cipto. Setelah pengecekan, akhirnya Kak Dava dinyatakan tidak bisa mendengar. Apakah hambatan tunarungu berpengaruh pada kemampuan berbicara Kak Dava? Iya, hambatan tunarungu pada Kak Dava berpengaruh terhadap kemampuan berbicaranya. Memang umumnya anak-anak yang tuli memiliki kesulitan saat berbicara. Meski jika mereka bicara dengan fasih, masih ada beberapa huruf atau kata-kata yang terasa susah diucapkan
terutama pada huruf konsonan. Seringkali pelafalan mereka juga tidak sejelas pelafalan orang-orang dengan fungsi pendengaran yang baik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa anak tuli pasti juga terlahir dalam keadaan bisu. Kemampuan berkomunikasi pun dipengaruhi oleh kondisi tuli yang dimiliki masing-masing anak. Kesulitan apa saja yang Kak Dava rasakan ketika menjadi seorang penyandang tuli? Kak Dava itu kan seorang tuli. Jadi, Kak Dava itu tidak bisa mendengar dengan jelas. Kalau berbicara dengan orang lain pun, belum tentu orang lain itu mengerti bahasanya, karena bahasanya Kak Dava itu masih belum bagus dan belum jelas, dan masih membutuhkan bantuan mamanya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, Kak Dava itu memiliki kesulitan dalam mendengar, berkomunikasi, dan juga berbahasa. Layanan pendidikan apa saja yang selama ini Kak Dava dapatkan? Jadi, Kak Dava ini merupakan alumni dari sekolah luar biasa. Pembelajaran di sana sangat jauh dengan sekolah normal. Yang ditekankan di seluruh SLB itu hanya keterampilan saja. Soal kurikulum juga itu sangat tertinggal jauh. Lembaga pendidikan yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus yaitu di sekolah luar biasa. Agar proses pembelajaran di sekolah luar biasa dapat berjalan lancar dan optimal, maka diperlukan metode pengajaran yang sesuai. Metode pengajaran tersebut harus disesuaikan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Pendidik di suatu sekolah luar biasa harus memberikan perhatian serta dukungan yang lebih agar anak berkebutuhan khusus memiliki semangat untuk mencapai perkembangan yang optimal. Mata pelajaran apa aja sih yang menurut Kak Dava sulit di perkuliahan selama ini? Menurut Kak Dava, mata pelajaran yang sulit itu mungkin gak jauh beda dari teman-teman yang lainnya ya, seperti kimia, mikrobiologi, bahasa Indonesia, statistika, perhitungan gizi, teori belajar, dan ilmu sosial budaya dasar. Apakah Kak Dava pernah melakukan pengobatan? Kak Dava melakukan terapi dari usia 3 tahun hingga kelas 6 SD atas saran dari orang-orang terdekat ibunya. Dan Kak Dava juga pernah melakukan pengobatan non-medis atau alternatif, tapi pengobatan tersebut diberhentikan sejak dia SD. Apakah Kak Dava menggunakan alat bantu dengar? Iya, Kak Dava memerlukan alat bantu dengar karena Kak Dava termasuk ke dalam kategori tuli atau ketunarunguan yang berat. Sehingga Kak Dava harus menggunakan alat bantu dengar. Apakah hambatan pendengaran pada Kak Dava memengaruhi perkembangannya yang lain, seperti perkembangan emosi atau sosial? Kak Dava memiliki hambatan yang mempengaruhi perkembangan emosinya. Menurut mamanya, karena Kak Dava tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang ada di dalam hati dan pikirannya, Kak Dava jadi mudah kesal dan marah. Bagaimana biasanya cara Kak Dava berkomunikasi dengan orang lain? Kalau berkomunikasi dengan teman yang normal, Kak Dava biasanya menggunakan bahasa biasa. Tapi kalau berkomunikasi dengan teman sesama tuli, biasanya menggunakan bahasa Sibi atau Bisindo. Kalau boleh tahu, apa aja sih hobi dan cita-cita dari Kak Dava? Kak Dava memiliki hobi menonton film, terutama pada film horor, dan dia bercita-cita menjadi guru atau chef. Bagaimana cara Kak Dava agar lebih percaya diri? Kak Dava itu memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Karena Kak Dava itu tipe orang yang cuek dan memiliki semangat yang tinggi dalam beraktivitas. Alasannya karena orang tuanya Kak Dava selalu memberikan semangat dan support untuk Kak Dava melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana. Pertanyaan terakhir, apakah Kak Dava mendapatkan support yang cukup dari kedua orang tua atau orang-orang terdekatnya? Wah, pasti dong. Kak Dava selalu mendapatkan support yang sangat besar dari mama dan ayahnya. Orang tuanya selalu mendorong Kak Dava untuk bersemangat dengan selalu mengatakan bahwa Kak Dava pasti bisa dan mereka sangat sayang pada Kak Dava. Nah, itu dia sesi Q&A-nya. Kita jadi tahu banyak nih tentang ketunarunguan dan juga pentingnya dukungan dari kedua orang tua serta orang-orang sekitar bagi seorang penyandang tunarungu. Gak kerasa ya, kita udah tanya jawab panjang banget. Oke, jadi perjumpaan kita pada podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan juga kepada Kak Dava yang telah bersedia menjadi narasumber dari materi kita kali ini. Saya Nurul, pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Bye-bye.